Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jainuddin dari Ekonomi Manajemen kelas karyawan 1, ingin menyampaikan atau memenuhi tugas pada mata kuliah agama mengenai tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Jadi dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepadanya agar dipenuhi, dijaga, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Jadi amanah hamba terhadap Tuhannya yakni sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga oleh manusia yang berupa mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menggunakan alat-alat potensial dan anggota badannya dalam berbagai aktivitasnya yang bisa menimbulkan kemanfaatan baginya dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya, sehingga bila manusia melanggarnya maka berarti dia berkhianat kepada Tuhannya. Amanah hamba terhadap sesama manusia yakni mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya dan tidak mau menipu serta menjaga rahasia seseorang yang tidak pantas dipublikasikan. Dan amanah manusia terhadap dirinya yakni berusaha melakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi dirinya untuk kepentingan agama dan dunianya. Tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya baik untuk kepentingan akhirat maupun di dunia, serta berusaha menjaga dan memelihara kesehatan dirinya. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa manusia termasuk makhluk yang siap dan mampu mengemban amanah tersebut ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, makhluk yang lain justru enggan menerimanya atau tidak siap dan tidak mampu mengemban amanah tersebut. Sebagaimana firman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir dan mengkhianatinya, dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dihalim dan bodoh. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Apa itu amanah? At-Tabatabai ketika menafsirkan ayat tersebut, ia mengemukakan bermacam-macam pengertian dari amanah, yaitu 1. Tugas-tugas atau beban kewajiban, sehingga bila orang yang mau mematuhinya maka akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya bila melanggarnya akan dimasukkan neraka. Yang kedua, akal, yang merupakan sendi bagi pelaksanaan tugas-tugas atau beban kewajiban dan tempat bergantungnya pahala dan siksa. 3. Kalimat la ilaha illallah. 4. Anggota-anggota beban, termasuk di dalamnya alat-alat potensial atau potensi-potensi dasar manusia yang mampu mengemban dan melaksanakan amanah dari Allah yang harus dijaga dan hanya digunakan dalam batas-batas yang diridhoi olehnya. 5. Ma'rifah kepada Allah. Pengertian yang keempat itulah menurut At-Tabatabai yang lebih mendekati kebenaran. Al-Raqib Al-Asfahani, pakar bahasa Al-Quran, mengemukakan beberapa pengertian tentang amanah, yaitu 1. Kalimat tauhid. 2. Al-adalah atau menegakkan keadilan. 3. Akal. Menurut Asfahani bahwa pengertian yang ketiga itulah yang benar, karena dengan akal bisa tercapai ma'rifat tauhid.
bisa terwujudkan keadilan dan mampu menjangkau berbagai ilmu pengetahuan dan sebagainya. Bahkan akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Dari beberapa pendapat ahli tafsir tersebut dapat dipahami bahwa tugas hidup manusia yang merupakan amanah dari Allah itu pada intinya ada dua macam, yaitu abduwah, menyembah atau mengabdi kepada Allah, dan khalifah Allah. Yang keduanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama tadi tugas manusia sebagai abduwah, hamba Allah. Tugas hidup manusia sebagai abduwah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipenuhi. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau ma'rifah kepadanya Allah. Sedangkan khalifah Allah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara, memanfaatkan atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial termasuk indera, akal, dan kalbu atau potensi dasar manusia agar menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup. Tugas-tugas manusia sebagai abdullah bisa dipahami dari firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Mengapa manusia bertugas sebagai abdullah? Untuk menjawab masalah ini bisa dikaitkan dengan proses keadilan manusia yang telah dikemukakan terdahulu. Dari uraian terdahulu dapat dipahami bahwa pada dasarnya manusia terdiri atas dua substansi, yaitu jasad atau materi dan roh atau immateri. Jasad manusia berasal dari alam materi, saripati yang berasal dari tanah, sehingga eksistensinya masih tunduk kepada aturan-aturan atau hukum Allah yang berlaku. Alam materi sunnatullah, sedangkan roh-roh manusia sejak berada di alam arwah sudah mengambil kesaksian di hadapan Tuhannya bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya dan bersedia tunduk dan patuh kepadanya. Karena itulah, kalau manusia mau konsisten terhadap eksistensi dirinya atau naturnya, maka salah satu tugas hidup yang harus dilaksanakannya adalah abdullah, hamba Allah yang senantiasa kehendaknya serta hanya mengabdi kepadanya. Dari berbagai uraian yang tadi saya ceritakan dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk Allah harus mampu mengemban amanah dari Allah, yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai dua tugas, yaitu satu sebagai abdullah, yakni hamba Allah yang harus ditunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya serta mengabdi hanya kepadanya, dan dua sebagai khalifah Allah di muka bumi yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri dalam keluarga atau rumah tangga dalam masyarakat dan tugas kekhalifahan terhadap alam. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.